Mari bawa hatimu bersama menyembah, meninggikan nama Yesus. Dia ajaib, dia dahsyat. Segala-galanya buat kami Tuhan. Kau Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, Tuhan yang tidak pernah melupakan. Segala-galanya Yesus. Amin. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Oh, Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Panggil namanya saudara. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari akui dengan segenap hatimu. Kau penyelamatku, hanya Kau. Oh, Kau kekuatanku bagi kami, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Oh, Tuhan yang melindungi kami. Oh, Kau pelindungku, kami percaya amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan. Kami percaya Kau yang senantiasa menyertai kami. Serukan Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel.
kedua tanganmu saudara dengan iman. Yesus, oh, aku di tanganmu. Yesus, aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan. Kau yang menyertai kami, Kau yang bersama dengan kami. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, oh, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku di Yesus, Yesus, Immanuel, amin. Tuhan serta. Angkat kedua tanganmu saudara. Yesus, ku dipegang teguh. Kau selalu bersama dengan kami. Dalam setiap keadaan Kau senantiasa ada, Tuhan. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Oh Yesus, aku di tangan-Mu. Dia percaya, percaya. Yesus, ku dipegang. Yesus, Dia Immanuel. Yang percaya beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Apapun keadaan yang sedang kau alami saat ini, percaya ada Yesus. Di lembah kekelaman sekalipun percaya Yesus ada. Titik terendah sekalipun percaya Tuhan ada. Kalau Dia yang berjanji, Dia tidak akan pernah membatalkan perjanjiannya. Kalau Dia yang berkata, Dia tidak akan pernah ingkari satupun kata. Dia senantiasa setia, Dia senantiasa ada bagimu dan bagi saya. Robata syakarana. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Shiralamaya ya namaya nama. Immanuel, Immanuel, oh yeah, yeah. Kau yang pegang hidup kami, Kau yang tutup langkah kami. Oh yeah, yeah. Telah kami gentar
ini kau menyembah Tuhan dengan hati yang percaya. Dia tak pernah tinggalkan, Dia tak pernah lupakan, Dia tak pernah biarkan. Dia Tuhan yang peduli. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di Tuhan serta. Amin. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Dia Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Kau layak, Kau layak. Tuhan, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bangkit berdiri bersama saudara, angkat kedua tanganmu, ku nyanyi, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, oh yeah, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak segala pujian, segala hormat, keagungan, kejayaan kami persembahkan bagimu, sebab Kau yang layak, layak disembah. Mari bangun mesbah pujianmu bagi Tuhan, saudara. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Glory. Terus menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Kau yang bertata di bumi dan di surga, bumi dan tumpuan kakimu, setiap makhluk kan berlutut di hadapan-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Terus sambil waktu menyembah Tuhan, saudara. Terus sambil waktu bersekutu dengan Dia. Ramaya syaka. Sembah. Bebaskan rohmu, sembah. Yes. We love your presence. We love your presence. We love your presence. We love your presence. Ooh. You reveal your glory. Your glory fill this temple. Yeah. La 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 la. Glory, glory, hallelujah.
Berikan tepuk tangan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Lebih meriah lagi bagi Dia, lebih meriah lagi bagi Dia. Lebih meriah lagi bagi Dia. Haleluya. 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 Mengadakan wajahmu, angkat tanganmu. Shikarabaya syadaramalaya syadarabalaya rabalaya rabalaya rabalaya. We welcome you in this place, Holy Spirit. Kau menjamah, Kau melawat kami, dan kami percaya sesuatu yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa sedang terjadi pagi hari ini. Engkau yang bergerak, Engkau yang sedang bekerja, Engkau yang sedang membuat revival dalam kehidupan kami. Kami nggak bisa apa-apa, tapi kami punya Roh Kudus yang hebat, yang luar biasa, dan Roh Kudus yang sedang bergerak, Roh Kudus yang sedang melawat, Roh Kudus yang sedang bekerja dengan dahsyat, bahkan lebih dahsyat dari apa yang kami pikirkan, lebih dahsyat dari ketakutan-ketakutan kami, lebih dahsyat dari apa yang kami berikan pagi hari ini. Engkau bekerja dengan dahsyat. The excellent spirit yang ada di dalam Daniel, Spirit of excellence yang ada di Musa, Spirit of excellence yang ada di Gideon, yang ada di Yosua. Roh Kudus yang dahsyat, yang keren, ada di dalam hidup kami pagi hari ini. Engkau yang menulis firman ini. Roh Kudus yang meremakan firman itu buat kami. Biarlah firman ini jadi kekuatan buat kami hari ini. Bahkan sepanjang hidup kami. Hari-hari kami dipenuhi dengan firman yang menguatkan kami. Bukan apa yang kami lihat, tetapi apa yang kami dengar itu yang mengubahkan kehidupan kami. Dan kami melihat Tuhan bekerja lebih banyak. Kami melihat Tuhan bekerja lebih dahsyat. Kami melihat Tuhan bekerja dengan ajaib, membuat mujizat lagi dalam kehidupan setiap kami. Kami akan lihat itu terjadi lagi. Bapa, tuntun kami dengan firman-Mu. Bapa, tuntun kami. Roh Kudus, bicara secara pribadi buat kami. Ketika kami mendengar Engkau bicara ini secara pribadi buat kami. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami semua. In Jesus name, dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua bersuka cita katakan amin. Amin. Tepuk tangan paling dahsyat buat. Silakan Bapak Ibu duduk, puji Tuhan. Hari yang diberkati, minggu yang diberkati, ibadah yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Saya ingin menyampaikan satu tema tentang hidup di dalam kemenangannya. Apakah iya Pastor kita hidup dalam kemenangan Tuhan? Apakah iya hari-hari ini kita alami kemenangan-kemenangan Tuhan? Apa buktinya? Nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara orang-orang yang alami kemenangan-kemenangan Tuhan. Dunia punya kemenangannya sendiri. Negara yang paling kuat dia yang akan menang. Negara yang nuklirnya, yang kekuatan persenjataannya yang paling hebat dia akan memenangkan. Akan disebut sebagai negara superpower. Negara punya, bangsa dunia punya kemenangannya sendiri. Manusia punya kemenangannya sendiri. Mereka bisa juara di tenis, mereka bisa juara di sepak bola, mereka bisa juara dalam olimpiade, dalam kegiatan pertandingan apapun. Manusia punya kemenangannya sendiri. Kristus juga punya kemenangannya sendiri. Dia berkata, sudah menang, sudah selesai, sudah sempurna. Dia sudah memenangkan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Bible berkata, bukan dengan kuatmu, bukan dengan gagahmu. Artinya bukan dengan diri kita. Bukan dengan apa yang kita lakukan. Tetapi Bible berkata dengan rohku. Katakan rohku, 1, 2, 3. Katakan lebih keras dong, rohku. Rohnya Tuhan, berarti dengan Tuhan. Dengan dia, dengan dirinya, itu yang bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Saya minggu lalu ada di sebuah kota di Palangkaraya. Dan ketika saya selesai melayani firman dalam ibadah itu, kemudian ada seorang yang menghampiri saya. Dia berkata begini, Pastor masih ingat dengan saya. Dia perkenalkan dirinya, dia bernama Ucun dari Palangkaraya. Dia beribadah di gereja YHS dari sejak 2010. Kemudian dia memutuskan untuk dibaptis 2014, agak lama ya.
2014. Kemudian dia alami pertolongan Tuhan dalam setiap kali dia datang ibadah. Dia dengar firman, dia terima, dia makan. Firman itu dimakan sama dia sejak 2014, sejak dia dibaptis sampai 2017. Dan Tuhan membuat hidupnya mengalami banyak sekali perubahan-perubahan. Dan 2018 dia bilang begini, Tuhan, aku ini anakmu. Aku enggak punya apa-apa, aku ini orang kampung. Aku enggak bisa bisnis, aku enggak punya uang, aku enggak punya siapa-siapa. Tuhan tolong aku. 2018 dia punya keinginan untuk dia mulai membangun usaha dan Tuhan ajarin dia. Tuhan ajarin dia untuk dia usaha. Dia bilang, Pastor saya enggak punya uang. Saya mau beli truk, saya mau beli sepeda motor aja saya enggak bisa. Tapi saya kepingin punya truk, dia bilang. Saya kepingin punya truk, saya pengen beli truk tapi saya enggak cukup uangnya. Dan akhirnya Tuhan buka jalan, dia bertemu dengan orang-orang dan dia mulai bekerja. Orang ini datang kepada dia dan memberikan usaha. Kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Dan akhirnya dia bisa menabung dan dia bisa beli 1 truk tahun itu. Lalu kemudian Tuhan bawa, dibuka lagi usahanya, sehingga dia bisa bawa yang namanya batu bara itu dari Palangkaraya sampai ke Banjarmasin. Kemudian dia bekerja bersama-sama dengan orang-orang di HPH, dia bawa kayu, dibawa dari Palangkaraya ke Banjarmasin. Tuhan buka, dalam 7 bulan kemudian dia bisa membeli truk yang kedua. Dan dia cerita dalam 3 bulan berikutnya dia bisa membeli truk yang ketiga, yang kedua, yang ketiga. Dan dia berkata kepada saya, Pastor saya punya kerinduan bulan depan saya bisa membeli 4 truk. Orang yang biasa, tetapi orang ini diurapi Tuhan. Dia dengar firman, dia tangkap firman itu. Jadi daging dalam hidupnya. Jadi pengalaman yang baru dalam hidupnya. Dan dia bilang begini, Pastor nanti kalau Pastor datang kembali ke Palangkaraya, saya sudah punya 10 truk. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Hari-hari yang sulit seperti ini semua belum ideal. Semua sedang ditata kembali, sedang ditata ulang. Tapi dengar baik, kita hidup dalam kemenangannya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Beritahu kanan kiri saudara, kita hidup dalam kemenangannya Tuhan. Jangan putus asa Bapak Ibu. Jangan putus asa, jangan menyerah. Masih ada banyak caranya Tuhan. Masih ada banyak jalannya Tuhan. Ada banyak kekuatan kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Ayo kita baca, saya hanya baca 2 ayat. 2 ayat ini 2 ayat tentang kemenangan Tuhan. Baca sama-sama, tolong dibuka PowerPoint-nya. 1 Korintus 15 ayat 57, baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, 2 Korintus 2 ayat 14. Lebih keras lagi baca, 1, 2, 3. Syukur. Dua ayat ini dimulai dengan kata syukur. Artinya apa? Kita bersyukur untuk apa yang kita punya. Seringkali kita memikirkan, saya nggak punya ini, saya belum punya ini, saya belum dapat ini, saya belum. Kita seringkali berpikir untuk sesuatu yang kita belum punya. Ayat ini dimulai dengan kata syukur. Katakan syukur, 1, 2, 3. Sudah bisa bersyukur pagi hari ini? Bersyukur untuk apa yang kita punya dari Tuhan. Ada 2 alasan kenapa saya membuka ayat ini. Karena yang pertama adalah mengapa kita bisa hidup di dalam kemenangan Tuhan. Karena Elohim memberikan kepada kita. Saya bisa meraih kemenangan, tapi banyak yang tidak teraih. Saya bisa mengupayakan kemenangan, tapi banyak yang tidak bisa terwujud dalam hidup saya. Tetapi kalau Elohim, kalau Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita, kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kasih. Tuhan yang kasih. Coba lihat Daud. Di atas kertas, hitung-hitungannya, Daud dengan Goliat kalah jauh. Goliat ini hebat, dari kecil sejak muda dia sudah dilatih untuk perang. Sudah pegang pedang, pegang tombak, pegang lembing. Dia pegang peralatan perang sejak mudanya. Daud siapa? Hitung-hitungan di atas kertas, Daud pasti kalah. Enggak mungkin menang. Tetapi Yahweh Elohim yang dipercaya oleh Daud, dia memberikan kemenangan. Dia bilang begini, kamu datang dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Daud bilang apa? Aku datang dengan nama Yahweh semesta alam.
Kenapa dia bisa yakin, dia percaya? Karena Yahweh, karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Daud. Yosua ketika dia melihat Yeriko, Yosua itu kalau saudara baca dalam Bible, itu seperti ketenggengan. Ya apa caranya ya ngalahkan, meruntuhkan, membuat Yeriko ini bisa direbut. Gimana ya, dia ketenggengan, dia lihat-lihat gimana ya. Tiba-tiba dia bertemu dengan seseorang yang berdiri di depannya. Kamu siapa? Lawan atau kawan? Kamu siapa? Orang ini berkata apa? Aku panglima bala tentara Yahweh. Jadi ternyata di atasnya Joshua masih ada Tuhan. Lakukan ini. Panglima bala tentara Elohim ini yang mengajarin Joshua untuk dia berperang. Sama seperti Daud diajarin untuk dia menang. Joshua pun diajarin untuk bisa menang. Dan hasilnya apa? Diputer, nggak dibom, nggak dinuklir, nggak diapain, cuman diputer. In his time, tembok itu rubuh. Dalam waktunya Tuhan, Yeriko hancur, berantakan, luluh lantak. Dan mereka tinggal apa? Masuk dan menjarah. Diajarin bagaimana dia bisa menerima kemenangan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini Tuhan akan ajarin kita banyak untuk kita menang dan 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 menang. Tuhan akan berikan kemenangannya buat kita. Sehingga kemenangan Tuhan itu jadi kemenangan kita. Katakan amin. Katakan amin. Paulus bilang apa? Ada duri dalam daging, ada sesuatu yang tidak enak, ada utusan iblis yang menggocok aku. Seperti dihambat, seperti dihalangi. Dengar baik. Tuhan bilang apa? Aku berikan anugerahku cukup buat kamu. Supaya kamu bisa menghadapi itu, supaya kamu bisa kuat dalam kelemahanmu, kekuatanku. Itu nyata. Kita lihat orang-orang yang alami kemenangan. Diberikan kemenangannya Tuhan buat mereka. Yang kedua, mengapa kita bisa alami kemenangan di dalam Kristus? Karena yang kedua, Elohim membimbing kita selalu. Selalu membimbing kita dalam kemenangannya. Berarti begini Bapak Ibu Saudara. Ada chance untuk menang enggak? Ada kesempatan untuk menang enggak? Ada. Ketika kita jalan dengan Tuhan, jalan lagi dengan Tuhan, chance kesempatan untuk kita menang itu jauh lebih banyak daripada kalau kita jalan sendiri. Semakin kita jalan dengan Tuhan, semakin kita lihat kesempatan untuk kita menang. Di dunia banyak persaingan dan kita tahu itu. Tapi ketika Tuhan membimbing kita selalu, supaya kita alami kemenangan, alami lagi kemenangan di dalam Dia, bersama dengan Dia. Katakan amin. Kita punya Tuhan itu enggak pernah salah. Tepuk tangan buat Dia. Dia selalu tepat. Dia enggak pernah salah. Ayo tepuk tangannya lebih dahsyat dong. Jangan main-main dengan Dia. Ayo lebih dahsyat lagi, lebih seru lagi buat Dia. Dia enggak pernah salah. Kalau Dia berikan berkat, berkat itu enggak pernah diambil lagi. Kalau Dia berkati kita, satu kali Dia berkati seterusnya sampai selama-lamanya. Dia enggak pernah salah. Dia juga enggak pernah kalah. Amin. Tuhan Yesus enggak pernah kalah. Maut, dosa, kutuk, apapun, selesai kok. Diselesaikan. Yang namanya dosa manusia enggak bisa selesaikan, tapi Yesus bisa. Yang namanya maut enggak ada yang bisa mengalahkan, tapi Yesus bisa mengalahkan. Yang paling mengerikan, Yesus bisa selesaikan. Katakan amin, kita punya Tuhan Yesus yang enggak pernah kalah. Dan kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal. Ayo tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Dan dia bilang begini, Paulus bilang begini, Dia yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Alasannya cuma satu, karena Dia sayang sama kita. Kita ini dikasih sama Tuhan sehingga kita dibuat menang bahkan lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Siapa yang dikasih Tuhan? Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Ayo tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Saya sangat bersemangat untuk menyampaikan ini karena
Tuhan itu bawa kita untuk hidup dalam kemenangan-kemenangan. Tuhan berikan yang namanya fasilitas-fasilitas rohani dalam hidup kita. Jadi dia memberikan, dia membimbing kita, dan dia menyediakan, dia menyiapkan yang namanya fasilitas rohani buat kita. Ada 2 fasilitas rohani, katakan 2, 1, 2, 3. Lebih keras lagi, ada 2 fasilitas rohani, 1, 2, 3. Yang pertama adalah iman. Oh, Pastor, saya sudah tahu iman. Saya sudah sering dengar iman. Iman itu apa? Iman akan tolong kita untuk membawa kita, membuka mata kita. Supaya kita ada di pihaknya Tuhan. Iman akan menolong kita, menarik kita supaya kita berdiri di pihaknya Tuhan. Ada di perspektifnya Tuhan. Mungkin sebelumnya kita ada di sini. Sehingga kita hanya melihat yang di sini. Tetapi Tuhan bawa kita untuk kita ada di sini. Karena Tuhan sedang melihat di sini. Jadi ketika kita ada di dalam imannya Tuhan, Tuhan kasih iman, ini loh. Hidup kita tidak dimulai dengan apa yang kita lihat. Tapi hidup kita dimulai dengan apa yang kita dengar. Nuh mengalami breakthrough dalam hidupnya ketika dia dengar Tuhan bicara sama dia. Buat bahtera. Abraham mengalami transformasi dalam kehidupannya. Dari Abram jadi Abram ketika dia dengar Tuhan bicara sama dia. Orang-orang yang mengalami transformasi hidup ketika dia mendengar Tuhan bicara sama dia. Dengar firman, Ucun, dengar firman, dengar firman, dengar firman. Tiba-tiba timbul iman. Iman itu muncul, iman itu keluar. Dan ketika iman itu keluar, dia bisa lihat semua yang Tuhan lihat. Yang gak kelihatan dia bisa lihat. Karena ada imannya Tuhan di situ. Abraham gak pernah tahu tanah perjanjian. Tapi Tuhan bilang gini, kamu lihat dari ujung sana, ujung sini, ujung sana, ujung sini. Jalani itu. Apa yang kamu jalani itu jadi punya kamu. Aneh. Tapi dia mulai dengan dia dengar. Dan dia lihat. Hari-hari ini perbanyak Bapak Ibu Saudara untuk kita dengar apa yang Tuhan bilang sama kita. Dia akan bicara banyak lewat firman. Katakan amin. Sudah setuju untuk dengar lebih banyak? Sudah setuju percaya bahwa Tuhan akan bicara lebih banyak kepada kita? Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Aku berdoa untuk setiap umatmu biarlah mendengar lebih banyak Tuhan bicara. Mendengar lebih banyak firman-Mu bekerja. Ada iman, Tuhan buat iman. Terjadi transformasi, terjadi sesuatu yang hebat dalam hidupnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Ketika kita ada di dalam iman, kita ini sedang dibawa, disesuaikan dengan yang namanya blueprint-nya Tuhan. Apa yang Tuhan sudah tetapkan di surga, kita dibawa masuk ke situ. Biar ini digenapi dalam kehidupanmu. Apa yang Tuhan rancangkan di surga, kita dibawa masuk ke situ supaya kita apa? Menggenapi itu bersama dengan Tuhan. Katakan bersama-sama. Saya adalah warga surga. 1, 2, 3. In Christ we are citizens of heaven. Jadi waktu kita punya iman, kita ini hidup di bumi, tapi dengan apa? Dengan otoritas surga. Kita hidup di bumi, tapi dengan otoritasnya surga. Dengan kekuatan surga. Katakan amin. Billy Graham bilang apa? My home is in heaven. I'm just traveling through this world. Rumahku di surga. Aku cuma jalan-jalan, aku hanya bepergian saja melalui dunia ini. Dia warga surga, kita ini warga surga. Dan kita hidup di bumi ini dengan otoritasnya surga. In Christ we are under grace. Kita ini dibawa anugerah. Katakan bersama dengan saya menerima anugerah Tuhan. 1, 2, 3. Saya mau cerita orang ini. Saya mau cerita, kemarin hari Sabtu saya bertemu dengan orang ini. Lama sekali enggak ketemu saya, dia cerita. Dia dulu ateis. Namanya disebut Petrus. Tapi cuma nama saja yang disematkan di situ. Keluarganya enggak percaya Tuhan, ateis. Papanya pun enggak pernah ngajak dia ke gereja, dia ateis. Kemudian dia kuliah di Jakarta, lalu ketika dia kuliah dia lihat Jakarta macet. Dan dalam hatinya dia bilang begini, selama dia kuliah akuntansi di Jakarta.
Ngapain saya ngitung-ngitungin uangnya orang? Kenapa saya nggak ngitung-ngitungin uang saya sendiri? Lalu kemudian dia lihat Jakarta macet, lalu kemudian tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Kalau banyak mobil, berarti mobil ini perlu direparasi, perlu diservis. Wah, saya mesti belajar bagaimana supaya saya bisa dapatkan keuntungan dari mobil-mobil ini. Lalu kemudian dia ngomong sama papanya, "Papa, kasih saya uang untuk saya bisa berangkat ke Jepang. Saya mau belajar desain mobil, desain engine, mesin. Saya mau belajar desain body mobil, supaya saya bisa dapat keuntungan dari pekerjaan ini." Dikirim uang, dan dia belajar. Sekian tahun dia ada di Jepang, kemudian dia pulang ke Indonesia. Setelah dia sekian lama di Indonesia, dia bilang, dia kembali lagi ke Jepang. Babak baru dimulai ketika dia pergi ke Jepang. Sampai di Jepang, dia telepon temannya, dia taruh dompetnya yang penuh dengan uang, dia bawa begitu cukup banyak uang, ditaruh di salah satu tempat di telepon umum itu. Kemudian dia telepon temannya, dan temannya bilang, "Datang ke tempatku sekarang, saya tunggu." Mungkin karena terburu-buru, akhirnya dia tinggalkan telepon umum itu, dan dompetnya ketinggalan di situ. Sampai di rumah temannya, cari-cari, mana dompetku, kok enggak ada. Enggak ada dompetnya. Dia lari lagi ke tempat itu, sudah enggak ada. Dia duduk di depan toko, di dekat telepon umum itu. Dia duduk di situ depan toko, dia nangis. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dia nangis, dia enggak tahu apa yang dia mau buat di situ. Semua ada di situ. Ada orang keluar dari toko, kasih 1.000 yen sama dia. Lalu kemudian tiba-tiba dia bisa teringat dengan, dia itu kalau ke gereja, dia cuma ikut teman-temannya. Orang dulu bilang apa, ngeceng-ngeceng Pak Effendi ya. Ngeceng-ngeceng itu TP-TP gitu. Cuman mau cari cewek-cewek aja dia. Datang ke gereja, cari-cari gitu. Tapi dia bilang gini, kalau saya dengar firman, apa yang saya dengar itu kadang masuk, kadang nggak masuk. Nah, waktu dia lagi nangis di situ, dia bilang gini, dia bisa dengar Tuhan itu ngomong sama dia. Apa yang dikatakan seorang hamba Tuhan, "Aku mengasihi kamu." Dan suara itu terngiang-ngiang di telinganya dia. Sama seperti TikTok yang lagi viral, terngiang-ngiang di telinganya. "Aku mengasihi kamu, aku mengasihi kamu." Terus dia bilang gini, "Tuhan, kalau engkau mengasihi aku minta 3. 1, dompetku kembali." Gak masuk akal ini. Kalau engkau mengasihi aku minta dompetku kembali. Yang kedua, aku minta Tuhan kasih tempat tinggal buat aku. Yang ketiga, Tuhan kasih pekerjaan buat aku. Kalau Tuhan mengasihi aku. Saudara, dari situ dia jalan, di situ ada gereja internasional, dia berdiri di situ, dia lihat-lihat gitu. Tiba-tiba ada mobil ini punyanya orang Jepang. Dan berhenti di sampingnya dia. Orang Jepang ini tanya sama ini dia. "Kamu ngapain di sini? Kamu cari siapa? Kamu lihat-lihat apa?" "Oh, enggak ada. Kamu dari Indonesia ya? Mau saya antar kamu ke orang Indonesia." Orang Jepang menawarin dia untuk diantar ke rumahnya orang Indonesia. Dan dia ikut di mobil itu, masuk. Kemudian dia ada di rumah salah satu orang Indonesia yang ada di sana. Kemudian minggu dia ajak ibadah. Siapa yang mau nampung orang ini? Semua orang angkat tangan. Di Indonesia enggak ada kan? Semua angkat tangan. Wah, ini kok hebat sekali di gereja ini ya. Saya, semua mau nampung orang ini. Dan dia tinggal di salah satu. Waktu dia tinggal di rumah salah satu orang itu, dia lihat ada seseorang yang kerja, loper koran, antar koran. Wah, ini asik juga ini yang nganter koran ini. Dia nggak punya pekerjaan. Orang itu dihentikan, dia tanya gini, "Kamu kantormu di mana?" Karena ini orang Korea yang kerja di Jepang, sama-sama nggak ngerti bahasanya. Wah, akhirnya dia pergi ke kantor itu, lalu kemudian dia ketemu sama orang yang ada di kantor itu, dan dia kerja. Singkat cerita dia kerja di situ. Orang itu bilang gini, "Barusan saya ditinggal sama staf saya, pegawai saya perlu orang, tiba-tiba kamu datang."
dan kamu kerja sama saya. Terus dia bilang gini, kamu tinggal di mana? Saya nggak punya tempat, saya punya mes, kamu tinggal di mes saya. Saudara, dia minta berapa jawaban doa? 3. 2 sudah dijawab. Dia kerja, dia dapat tempat tinggal. Yang 1 belum dijawab. Apa itu? Dompetnya. Kemudian dia sekolah, dia kuliah di sana. Dosennya bilang begini, Petrus, sini. Kamu ini bikin saya pusing. Kamu yang kehilangan dompet itu kan? Kaget dia. Kok bisa tahu dosen ini? Enggak ada yang pernah ngasih tahu. Orang-orang telepon, orang itu telepon saya setiap hari. Semua orang, dia bilang, semua orang ditelepon untuk ngasih tahu dompet ini ada di saya. Termasuk dosen ini ditelepon. Lalu kemudian Petrus bilang gini, dia ngomong sama Petrus, kamu cepat datang ke tempat ini. Temui orang itu, dompetmu ada di sana. Langsung dia lari ke tempat itu, saudara. Dia ketemu sama orangnya bilang, Petrus ya. Kaget lagi dia, dosennya bilang Petrus, orang ini juga bilang Petrus. Dia bilang, ini dompetmu, silakan dicek. Apa ada yang hilang? Dicek semua, enggak ada yang hilang, satu enggak ada yang hilang. Terus Petrus tanya sama orang ini gini, gimana caranya kamu bisa dapatkan dompet saya? Orang yang punya toko itu dia bilang gini, ada orang yang tinggi besar, antarkan dompet ini ke tempat saya. Siapa namanya, tinggal di mana? Saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah ketemu orang itu. Tapi dia bawa dompetmu, ada di sini. 3 permohonan doa, 3-tiganya dijawab sama Tuhan. Tuhan Yesus kita dahsyat. Dahsyat. Katakan amin. Enggak mungkin, mustahil. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, orang ini yang ateis, dia nangis di situ dan dia bertobat di situ. Kemarin ketemu sama saya, dia bilang, saya sudah menggembalakan jemaat. Dan dia memberitakan kabar baik, dia bilang gini, saya punya hashtag grace and faith. Dia memberitakan tentang anugerah Tuhan dan iman bersama dengan Tuhan. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita keren. Dia masih jawab doa kita. Ada orang yang ngomong sama saya, Pastor, ingat enggak waktu Pastor doakan saya di Palangkaraya begini-begini? Saya lupa. Pastor doakan gini, saya lupa. Serius saya lupa. Lalu kemudian dia bilang, itu sudah dijawab sama Tuhan. Lalu kemudian saya dapat insight dalam hati saya. Kita bisa lupa apa yang kita doakan. Tapi Tuhan gak pernah lupa untuk jawab doa kita. Ayo tepuk tangan buat dia yang menjawab doa kita. Yang kedua, setelah ini saya selesai. Yang kedua, Tuhan berikan supaya kita bisa alami kemenangan. Mengapa kita bisa alami kemenangan Tuhan? Bukan cuma dikasih iman. Tapi yang kedua, Tuhan kasih namanya buat kita. Jadi waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, ini dikasih namanya. Ada namanya Yesus di dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara tahu ketika nama ini ada di dalam kehidupan kita, kita katakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam keuangan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam semua, dalam pelayanan, dalam semua area kehidupan kita. Tiba-tiba ini mengalami perubahan. Saya ini divonis umur 3 tahun meninggal dan dokter bilang pasti mati. Saya 3 tahun. Tapi mama saya gendong saya, kemudian mama saya tumpang tangan saya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya enggak jadi mati. Dokter bilang pasti mati, tapi sekarang saya ngomong dengan Bapak Ibu Saudara, saya enggak jadi mati. Nama Yesus mengubahkan kehidupan saya. Dan nama ini nama di atas segala nama. Kalau Bapak Ibu Saudara kemanapun bawa nama ini, waktu kita katakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dengar ini. All the power of heaven come down. All the power of heaven come down. Nama ini menaklukkan segala sesuatu di surga, di bumi, di bawah bumi. All the power of heaven come down and do great things. Dia lakukan miracles, dia buat mujizat di dalam kehidupan kita.
Saya kena nama Yesus, tak, nggak jadi mati, saya hidup dengan kehidupannya Yesus. Orang-orang berdoa di dalam nama Yesus untuk pekerjaannya. Pekerjaannya yang sulit jadi hidup kembali. Ucun berdoa di dalam nama Tuhan Yesus aku disayang oleh Bapa Yahweh. Dia alami kemenangan Tuhan. All the power of heaven come down in your life. Sedang melakukan banyak hal yang hebat dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ayo kita berdiri sama-sama. Angkat tangan kanan saudara, berkati hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kekuatan paling dahsyat yang ada di surga turun dalam hidupku. Semua kekuatan yang paling ajaib turun dalam kehidupanku. Semua mujizat turun dalam kehidupanku. Semua yang dahsyat turun dalam kehidupanku. Semua yang luar biasa turun dalam kehidupanku. Aku diberkati supaya aku bisa jadi berkat. Yesus sudah menyelesaikannya dalam kehidupanku. Kalau Yesus sudah menyelesaikan dosa, kutuk dan maut, Yesus pasti menolong aku menghadapi, menyelesaikan setiap masalahku. Aku punya Elohim yang setia. Aku punya Elohim yang tidak pernah membiarkan. Aku punya Elohim yang membuatkan jalan keluar. In Jesus name. Keuanganku diberkati, keuanganku baik-baik saja, pekerjaanku diberkati, pekerjaanku akan meningkat, keluargaku diberkati, keluargaku akan memuliakan Tuhan, seisi rumah tanggaku diselamatkan, keluargaku jadi berkat buat banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. In Jesus name, di dalam nama Yesus. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Terima yang dahsyat dengan Tuhan, terima yang baik dengan Tuhan. Kita hidup di bumi dengan otoritas surga. Gunakan itu mulai hari ini. All the power of heaven come down and do great things and do miracles in your life. Engkau dengar firman ini dan kuasa itu sedang bekerja. Engkau dengar firman ini, kuasa itu sedang bekerja. Tuhan gak pernah gagal, Tuhan gak pernah gagal, Tuhan gak pernah gagal. Dia mengasihi kita dan dia buat kita lebih daripada pemenang. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Mujizat itu sedang terjadi pagi hari ini. Syukur kepada Elohim yang memberikan kemenangan. Syukur kepada Elohim yang selalu membimbing kita di dalam kemenangannya. Ada begitu banyak kesempatan untuk menang. Hari ini ada begitu banyak kesempatan untuk menang. Sepanjang minggu ini ada begitu banyak kesempatan untuk kita menang. Amen. Sepanjang bulan ini ada begitu banyak kesempatan untuk kita menang. Sepanjang hidupmu ada begitu banyak kesempatan untuk engkau menang. Dan menang lagi, dan menang lagi. Dan engkau disebut lebih dari pemenang. Ada begitu banyak kesempatan dan engkau sedang menerima itu. Buka tangan Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian. Naikkan pujian bagi Tuhan, bersyukur. Bersyukur, 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 bersyukur. Ku punya Tuhan yang besar, Amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang Terima di dalam nama Yesus. kemenangan darimu. Ayo angkat tangan kita, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. darimu. Bapak Ibu Saudara sudah terima minyak urapan, kita akan berdoa. Percaya kita diurapi Tuhan. Bible berkata ketika Daud diurapi, sejak itu dan seterusnya roh Elohim yang dahsyat menaungi dia, memenuhi dia, memakai dia, memberkati kehidupannya. Mari angkat tinggi minyak urapan ini.
Bisa dibagikan? Sudah dibagikan? Oh, belum dibagikan. Mari angkat tangan kita. Bapa, setiap anak-anakmu warga surga yang hadir, kami ada di bawah anugerah Tuhan. Dan kami percaya kami hidup di dalam kemenangan Tuhan. Engkau berikan kemenangan, Engkau sudah berikan kemenangan. Kami sudah dengar kemenangan diberikan kepada kami. Dan kami akan lihat kemenangan itu terjadi dalam kehidupan kami. Engkau yang membimbing kami selalu dalam kemenangan-kemenangan Tuhan. Selalu ada banyak kesempatan untuk kami menang. Di dalam pekerjaan kami, di masyarakat, di dalam masa depan kami, sepanjang kehidupan kami. Kami akan mengalami kemenangan-kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus' name, di dalam nama Tuhan Yesus. All the power of heaven, come down in your life. Turun dalam hidupmu. Akan mengerjakan mujizat, akan mengerjakan kedahsyatan Tuhan. Akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupanmu. Yang sakit, penyakit itu tidak akan pernah bertahan lama di dalam hidupmu. Tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Engkau sembuh, engkau sehat, engkau kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau alami kesembuhan, engkau alami pemulihan bersama dengan Tuhan. Engkau dipakai Tuhan, engkau diberkati oleh Tuhan. Setiap tangan yang terangkat, kami adalah orang-orang yang menang. Amin. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Apa yang jadi doa mereka? Tuhan, Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami minta, dari apa yang kami pikirkan, dari apa yang kami doakan. Sebab kuasa-Mu itu sedang bekerja dalam kehidupan setiap kami. Kami punya Tuhan yang besar dan iman kami bersepakat dengan Tuhan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kami. In Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya doa ini dijawab, katakan amin. Ayo tepuk tangan dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk, puji Tuhan. Dia beserta bersamamu, Dia selalu menopangmu, Dia selalu menolongmu, dan Dia selalu menyembuhkanmu. Dari New Power Kids. Kami mempunyai hadiah untuk kalian. Apa tuh? Hadiahnya adalah lagu baru dari kami. Aku anak hebat. Karena Yesus ada di dalamku. Karena Yesus selalu besertaku. Kalian bisa mulai mendengarkan lagu ini pada tanggal 28 Mei. di YouTube, di Spotify, iTunes, dan di platform musik lainnya. Dalam rangka memperingati 26 Mei Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan 5 Juni Hari Pentakosta, Pencurahan Roh Kudus, maka Gereja YHS mengajak seluruh jemaat dan pelayan Tuhan untuk mengikuti 10 hari doa All About the Holy Spirit 27 Mei sampai 5 Juni setiap hari pukul 3 sore. Anda dapat mengaksesnya melalui YouTube YHS Media dan Facebook fanpage Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Hari Minggu tetap ada doa. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana.
Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yeshua HaMasiah, bless you. Ya, shalom. Wah, senang banget bisa menyapa saudara-saudara jemaat tempat ini. Saya merasakan kebaikan Tuhan. Di tempat ini ada kasih setia Tuhan yang menguatkan setiap hati, yang membangkitkan setiap jiwa yang lemah, yang sedang putus asa. Karena di tempat ini ada hadirat Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujianku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memulihkan. Ku angkat hati. Glory to God, thank you Lord Jesus. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pasti sudah sangat terberkati dengan apa yang tadi diberitakan oleh hamba Tuhan, Pastor Vicky, firman Tuhan. Siapa yang diberkati? Mana tangan-tangan diberkati? Saya diberkati. Amin, 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 amin. Karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh.
Bapak Ibu tempat ini sudah menikmati makanan buat roh. Seperti kata firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, Tuhan yang menguduskan tubuh, jiwa, dan rohmu. Dan kita bersyukur masih punya kesempatan menikmati makanan rohani. Amin. Nah, nanti habis ini katanya di Surabaya makanannya hauce. Hauce tidak pakai sencimping. Ya, jadi kita mau cari makanan yang hauce gitu ya. Hauce tapi nggak bikin perut buncit apa kayak. Nah, itu makanan buat tubuh jasmani. Ya. Jiwa itu diisi logika. Bapak Ibu pernah sekolah, anak-anak kita sekarang studi, itu dikasih budi pekerti, akal budi, logik, dan seterusnya. Jiwa. Tapi jangan lupa, kita adalah manusia rohani. Kita perlu makanan rohani. Apa yang lahir dari daging, kata Yohanes 3 yang ke-6, adalah daging. Tapi apa yang lahir dari roh adalah roh. Yohanes 6 ayat 63 berkata, daging sama sekali tidak berguna. Serawat-rawatnya kukuku, kuteks-kuteksnya. Rambutku dulu tak begini, bodiku dulu six-pack, sekarang jadi one pack. Apa yang kita rawat, mau kasih ginseng, mau kasih jamu, mau kasih apa, semuanya satu hari akan dikubur, hilang dalam kefanaan. Tapi yang sesungguhnya adalah manusia roh kita. Inilah yang kekal. Saya saja dari Balikpapan mau ke Surabaya, itu berkemas-kemas. Tergantung berapa lama dan tempat mana saya tuju. Makin jauh, makin lama, kemas-kemasnya makin banyak. Kopornya mungkin bertambah. Kita ini manusia rohani. Suatu hari akan meninggalkan dunia yang fana ini. Apakah kita pernah memperhitungkan atau memperkarakan bahwa manusia rohani kita sudah seberapa banyak kita berkemas-kemas? Balikpapan, Surabaya, 1 koper lah ya. Balikpapan ke Australia 2 koper lah ya. Balikpapan ke Amerika 3 koper lah. Betul? Makin jauh, makin banyak prepare-nya. Nah, kita ini dari Surabaya atau dari bumi mau ke surga. Berapa jaraknya? Ayo, pertimbangkan hal ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, Matius 4 ayat yang keempat. Tapi firman Tuhan. Bersyukur di tempat ini gereja yang baik. Tuhan kasih pastor, pembicara, hamba Tuhan yang terbaik. Jadilah jemaat di tempat ini yang terus bertumbuh, setia, berakar, dan jangan lupa berbuah. Buah-buahlah lebat. Saya juga percaya bahwa anak Tuhan itu tubuhnya bukan apotek. Tubuhnya bukan sarang penyakit. Apalagi rumah sakit, bukan. Tubuh kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tubuh kita adalah rumahnya Roh Kudus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal. Yesus tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan.
Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Aku gelem krungu cie bahasa Jawa. Katanya suarane arek-arek Surabaya itu api-api rek. Aku gelem loh dengerin, aku gelem krungu. Ayo jemaat saja setengah suara. Segala perkara oh Tuhan Yesus, selalu percaya Tuhan Yesus. Sekali lagi dong, angkat dua tangannya. Segala oh Tuhan Yesus penolong dan selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara, mari bersama-sama saudara-saudara sekalian. Sama-sama katakan segala perkara. Tuhan Yesus terima kasih. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami angkat dua tangan di hadapan Tuhan di akhir daripada pertemuan ibadah minggu ini. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau sekalian dan bawalah berkat rohani, bawalah benih-benih surgawi, benih firman Tuhan menjadi makanan rohani yang terbaik buatmu hari ini. Dan terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang engkau pegang, apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau minta dan doakan, percayalah dengan iman, engkau sudah menerimanya. In Jesus' name. Diberkatilah tubuh dan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah engkau dan keturunanmu, kandunganmu,
studi dan lumbung-lumbungmu. Engkau tidak turun, engkau pasti naik di bidang masing-masing. Engkau diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Dan lewat hidup kita sama-sama, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu, panjang umur, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus serta kita sampai selama-lamanya. In Jesus name. Amin. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan kasih setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Oh, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Oh, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan